Shalom, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa kembali melalui sapaan firman Tuhan dalam renungan harian hari ini yang akan menguatkan kita dan menyertai kita dalam segala aktivitas yang akan kita lakukan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang akan menguasai hati dan pikiranmu di dalam nama Kristus Yesus Tuhan. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini dalam renungan harian kita tertulis dalam Ulangan 4 ayat 6. Ulangan 4 ayat 6. Lakukanlah itu dengan setia, sebab itulah yang akan menjadi kebijaksanaanmu dan akal budimu di mata bangsa-bangsa yang pada waktu mendengar segala ketetapan ini akan berkata, memang bangsa yang besar ini adalah umat yang bijaksana dan berakal budi. Amin. Sekali lagi, lakukanlah itu dengan setia, sebab itulah yang akan menjadi kebijaksanaanmu dan akal budimu di mata bangsa-bangsa yang pada waktu mendengar segala ketetapan ini akan berkata, memang bangsa yang besar ini adalah umat yang bijaksana dan berakal budi. Amin. Bapak Ibu jemaat, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, firman Tuhan hari ini berjudul bijaksana dan berakal budi. Ya, bijaksana dan berakal budi. Bapak Ibu saudara terkasih dalam Kristus Yesus, tentunya menjadi seorang pribadi yang bijaksana dan berakal budi adalah sesuatu yang kita impiankan dalam kehidupan kita. Menjadi seseorang yang bijaksana dan berakal budi, tidak ada satupun kita yang tidak menginginkannya. Semua kita pasti menginginkannya. Banyak cara yang bisa kita kerjakan, yang bisa kita lakukan supaya membentuk kepribadian kita menjadi seseorang yang bijaksana dan berakal budi. Nah, firman Tuhan mau mengantarkan kita supaya kita menjadi bijaksana dan berakal budi, supaya dengan kebijaksanaan dan akal budi yang melekat dalam kehidupan kita, kita akan dipimpin untuk menjalani apapun yang akan kita kerjakan hari ini. Oleh karena itu, apa yang mau dikatakan Tuhan untuk bangsa Israel melalui Musa sebelum mereka masuk kepada tanah Kanaan yang akan mereka jalani, yang akan mereka hadapi, supaya memang terbentuk karakter mereka menjadi pribadi yang bijaksana dan berakal budi. Yang pertama dikatakan bahwa mereka harus memelihara hukum Allah. Memelihara hukum Allah. Apa yang dikatakan memelihara hukum Allah? Dalam ayat yang ke-6 dikatakan, lakukanlah itu dengan setia. Hukum Allah bukan teori, hukum Allah bukan hanya enak didengar, tetapi ada sikap untuk melakukan dengan setia. Otomatis ada tahap yang harus kita kerjakan. Hukum Allah harus kita terima, hukum Allah harus kita pegang, hukum Allah harus kita pelihara, dan memang dalam pemeliharaannya harus terus setia kita untuk melakukan. Bapak Ibu saudara terkasih dalam Kristus Yesus,
Kesetiaan kita memelihara hukum Allah dan melakukan hidup dalam hukum Allah akan membawa kita kepada karakter yang disebut sebagai memiliki kebijaksanaan dan berakal budi. Oleh karena itu, ketika kita disebut sebagai seseorang yang bijaksana dan berakal budi, itu bukan hanya pengakuan pribadi kita, tapi seperti bangsa Israel yang akan diakui oleh bangsa-bangsa yang akan memang berjumpa dengan mereka. Dikatakan dalam ayat 6 yang terakhir, memang bangsa yang besar ini adalah umat yang bijaksana dan berakal budi. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, pengakuan orang seperti yang dikatakan bangsa-bangsa kepada bangsa Israel, memang benar mereka adalah umat Tuhan yang bijaksana dan berakal budi, itu akan juga bisa tertempa dalam kehidupan kita. Orang-orang akan bisa melihat, orang-orang akan bisa mendengar bahwa karakter kita adalah karakter yang bijaksana dan berakal budi. Oleh karena itu Bapak Ibu, lakukanlah segala aktivitas kita hari ini supaya kita bisa menjadi pribadi yang bijaksana dan berakal budi. Lakukanlah firman Tuhan itu dengan setia. Peliharalah firman Tuhan itu dengan setia, dan semuanya itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Pribadi kita yang menjadi seseorang yang bijaksana dan berakal budi akan membawa kita kepada pengenalan orang lain akan Tuhan, sehingga semakin banyak orang yang menjadi orang yang bijaksana dan yang berakal budi. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau membawa kami kepada sifat yang harus kami lakukan dan tertempa dalam kehidupan kami, supaya kami menjadi pribadi yang bijaksana dan berakal budi. Banyak cara yang telah kami lakukan, tapi firman Tuhan mengajarkan kepada kami, jikalau kami mau ditempa sebagai orang yang bijaksana dan berakal budi, maka kami harus memelihara hukum Tuhan, melakukan hukum Tuhan dengan setia, menerima, memegang hukum Tuhan, dan melaksanakan dalam kehidupan kami. Sehingga hukum Tuhan dalam firman-Mu akan membentuk karakter kami menjadi pribadi yang bijaksana dan berakal budi. Sehingga dengan kebijaksanaan dan akal budi yang daripadamu, kami percaya itu adalah tuntunan Tuhan untuk membawa kami, memimpin kami dalam segala aktivitas yang akan kami kerjakan hari ini. Sertai kami Tuhan, sehingga dengan kebijaksanaan dan akal budi yang daripadamu, segala sesuatu yang kami hadapi, Tuhan beserta dengan kami. Sertai kami dalam segala aktivitas kami, keluarga kami, pekerjaan kami, dan segala sesuatu yang kami kerjakan hari ini. Kami percaya kebijaksanaan dan akal budi yang daripada Tuhan akan selalu menyertai kami, sehingga berkat-berkat Tuhan akan tetap ada dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, sertai kami berdoa di dalam nama-Mu, Kristus Yesus Tuhan. Amin.